Linmu melihat kantong kulit binatang Chang yang penuh, lalu melihat kantongnya yang baru terisi sedikit di dasar. Dia memperkirakan jumlah baido itu memang cukup untuk dimakan. Baiklah, ayo kita pulang. Nanti kita turun di sisi lain. Anggota suku ada di arah sana. Chang berkata sambil mengikat kantong kulit binatang. Setelah memastikan tidak ada masalah, dia berubah menjadi wujud binatang, menaikkan kantong dan Linmu ke punggungnya, lalu mulai menuruni gunung. Chang membawa Linmu kembali ke area di mana anggota suku lain memetik, lalu perlahan-lahan melambat, ekspresinya penuh kebanggaan yang tidak ditutup-tutupi. Bisman lain memandang Chang dengan iri. Chang tiba di area berumput di bawah naungan pohon. Dia menurunkan kantong kulit binatang dan Linmu, lalu menggesekkan kepala harimaunya yang besar ke Linmu. Mumu, bagikan persepsimu. Aku akan mencari makanan untukmu, kita panggang daging. Begitu banyak anggota suku di dekat sini, apa berbagi persepsi tidak akan mengganggu. Meskipun berkata begitu, Linmu tetap membagikan persepsinya. Chang merasakan kelompok-kelompok energi itu. Selama aku menghindari tempat-tempat di mana anggota suku berada, tidak masalah. Di sana pasti tidak ada mangsa. Mumu, tunggu di sini dulu, jangan lari-lari. Aku hanya akan berkeliling di sekitar sini, tidak akan pergi jauh. Chang memeriksa lokasi, memastikan aman, menggesekkan kepala harimaunya ke Linmu, lalu berbalik untuk berburu. Linmu duduk di kantong kulit binatang untuk beristirahat sejenak, lalu berjalan-jalan di sekitar. Baru beberapa langkah, sebuah jamur besar muncul di pandangannya. Maka, untuk beberapa waktu berikutnya, Linmu membawa kantong kulit binatang di satu tangan, sementara tangan lainnya memeriksa jamur-jamur itu. Ketika semua yang bisa dipetik di sekitar situ sudah hampir habis, kantong kulit binatang di tangannya akhirnya terisi setengah. Dia kembali dengan gembira. Ketika dia kembali, dia melihat Chang juga sudah kembali dan sedang memanggang daging. Chang melihat senyum bahagia di wajah pasangannya dan tahu dia pasti menemukan sesuatu yang enak. Tapi ketika pandangannya tertuju pada kantong kulit binatang Linmu, kelopak matanya berkedut. Dia meletakkan daging panggangnya dan bergegas mengambil alih. Lain kali, pekerjaan berat seperti ini panggil aku saja. Sambil berkata, Chang membawa kantong kulit di satu tangan, sementara tangan lainnya menggandeng tangan Linmu. Tak lama kemudian, mereka kembali ke tempat istirahat semula. Chang mengeluarkan beberapa jamur, sedikit penasaran. Mu, apa benda ini bisa dimakan? Ini namanya jamur, enak sekali. Tapi ada ribuan jenis jamur, tidak semuanya bisa dimakan. Lebih banyak lagi jamur beracun yang bisa membunuh. Chang terdiam, lalu memberikan daging panggangnya. Linmu mengambilnya dan makan dengan lahap. Tiba-tiba dia berhenti, seolah memikirkan sesuatu. Chang, cari beberapa ranting, potong jadi tusuk sate kecil. Lalu potong daging jadi kecil-kecil, tusuk daging dan jamur, lalu panggang lagi. Aku ingin mencobanya seperti itu. Meski tidak ada bumbu seperti cabai atau lada, garam saja sudah cukup. Dia sudah tidak sabar mencicipi jamur itu. Mendengar itu, Chang bangkit. Karena ada pohon besar di belakangnya, dia tinggal mengulurkan tangan dan mematahkan beberapa ranting. Setelah memastikan tidak beracun, dia mulai bekerja. Segera, tusukan jamur dan daging selesai. Chang kembali menggunakan sihirnya untuk memanggang. Perlahan, aroma daging bercampur dengan aroma jamur semakin pekat. Rasanya jauh lebih lezat daripada daging panggang biasa. Saat sudah matang, Linmu mengeluarkan garam dan menaburkannya secara merata. Melihat tatapannya yang tidak sabar, Chang berkata dengan serius, tusukan pertama aku makan dulu. Kalau aku baik-baik saja, baru kamu boleh makan. Dia dengan cepat menghabiskan satu tusuk. Chang merasakannya sebentar. Tidak ada masalah. Dia pun melanjutkan memanggang. Chang, bagaimana rasanya? Enak. Chang merenungkan rasanya. Ternyata memang tidak buruk. Dagingnya menjadi lebih enak, dan jamur itu juga memiliki sedikit rasa daging. Sayang bumbunya kurang, kalau tidak bisa lebih enak.
Chang menghiburnya, lalu memberikan tusukan yang sudah matang. Lin Mu tidak menganggap hiburan Chang hanya omong kosong. Meskipun dia baru sebentar di dunia ini, dia menemukan banyak tanaman dari dunia sebelumnya ada di sini. Sambil berpikir, dia menggigit daging dan jamur di tusukan itu. Dagingnya mendapat tambahan kesegaran jamur, dan jamur menyerap minyak, menjadi seperti daging. Ditambah dengan tingkat kematangan yang pas, kepuasan di hatinya terlihat jelas. Setelah kenyang, Lin Mu bersandar pada kantong kulit binatang. Chang bangkit, mencari beberapa lembar daun, membungkus sisa sate, dan menyimpannya. Setelah rapi, dia duduk di samping Lin Mu, bersandar pada kantong kulit binatang, dan memeluknya. Entah berapa lama berlalu, anggota suku mulai berdatangan kembali. Chang, apa ini waktunya berkumpul untuk kembali ke suku? Chang tidak mengubah posisi memeluknya. Kalau lebih lama lagi, pulangnya akan terlalu malam. Tidak aman. Kalau begitu, kapan lagi hari memetik suku diadakan? Hari memetik kali ini terasa seperti bermain-main. Tapi Lin Mu tahu betapa suku sangat melindungi Sub Bisman. Jadi, dia berharap ada lebih banyak hari memetik seperti ini di mana mereka bisa keluar dan bersantai. Mumu, kali ini berbeda. Yang seperti ini, yang hanya untuk Bisman dan Sub Bisman menjalin hubungan, hanya ada setahun sekali sebelum musim hujan spiritual. Hari memetik di waktu lain hanya untuk memetik buah, waktu spesifiknya tergantung musim panen. Anggota suku yang berkumpul semakin banyak. Tapi, tidak banyak Sub Bisman yang duduk di punggung Bisman. Di antara sedikit yang berhasil, ada dua kenalan Lin Mu, Xia Hua, yang tampak kelelahan dan berbaring di atas singa emas Feng, dan Lin Su, yang duduk tegak di punggung macan kumbang hitam Ze, dengan wajah bahagia. Orang suku sudah tahu hubungan kedua pasangan ini, jadi kemunculan mereka tidak menimbulkan banyak sorakan. Chang melihat Lin Mu terus melihat ke arah sana, mengira dia juga ingin mengalaminya. Dia berkata lembut, Mu, aku akan berubah menjadi wujud binatang lagi dan membawamu berjalan sekali lagi, ya. Mendengar itu, Lin Mu bingung sejenak, lalu dia tahu apa maksud Chang. Dia tertawa, kita berdua sudah bermesraan di sini begitu lama. Hubungan kita tidak perlu dibuktikan lagi dengan berjalan sekali putaran. Aku hanya murni menonton keramaian. Saat itu, Feng dan Ze, yang sedang pamer, datang ke sini. Ze berkata, Chang, kalian cepat sekali kembali. Chang tersenyum. Sejak awal, Mu sudah kugendong. Pulangnya juga dalam wujud binatang, tentu saja cepat. Pameran yang tidak terduga ini membuat Ze terdiam. Xia Hua dan Lin Su berkumpul dengan Lin Mu. Wajah lelah Xia Hua dipenuhi kesedihan. Mumu, kamu mengumpulkan begitu banyak Baido. Aku ditarik Feng lari jauh sekali. Akibatnya, saat kami kembali, Baido yang matang sudah tidak banyak. Lin Mu sedikit penasaran. Sebagai anggota lama yang dikembangkan oleh King Mu, dia tidak bisa membayangkan betapa sedikit yang dia kumpulkan sampai begitu sedih. Xia Hua menunjukkan ukuran di kantong kulit binatangnya dengan wajah lesu. Hanya 1/5. Melihat itu, Lin Su menepuk bahu Xia Hua dengan simpati, wajahnya juga tidak senang. Aku juga hanya mengumpulkan setengah kantong sebelum ditarik Ze pergi. Saat kembali, sudah tidak ada lagi. Meskipun kantong kulit binatang Lin Su berukuran ekstra besar, setengah kantong hanya sekitar 3/5 dari kantong Lin Mu. Targetnya sama sekali tidak tercapai. Mendengar itu, Lin Mu hanya bisa bersimpati pada keduanya. Punya pacar yang suka mengacau benar-benar bisa membuat marah. Aku mengumpulkan satu kantong Baido, kantong lainnya jamur. Aku akan membagi Baidoku dengan Xia Hua. Dengan begitu, kita bertiga punya Baido yang hampir sama. Cukup untuk melewati musim hujan. Dia telah membuat keputusan. Chang tentu saja tidak keberatan. Baginya, meskipun tidak ada Baido, dia tidak akan membiarkan pasangannya kelaparan. Dia dengan cepat membagi Baido. Jumlah yang dimiliki ketiganya kini hampir sama. Xia Hua menghela napas lega, hatinya sangat berterima kasih pada Lin Mu.
Lin Su dan Mumu adalah malaikat. Memikirkan itu, tatapannya pada Feng menjadi semakin tidak ramah. Merasakan tatapan Xia Hua, Feng tampak sedih, tapi tidak berani berkata apa-apa lagi, takut membuat Xia Hua marah lagi. Mumu, jamur yang kamu petik itu mau dimasak apa? Berbicara soal makanan, semangat Lin Mu langsung bangkit. Di otaknya langsung terbayang berbagai masakan. Tapi mengingat kondisi saat ini, dia hanya bisa menyederhanakannya. Sup, tumis, dan goreng. Tapi, semua masakan itu hanya bisa dibuat versi sederhananya. Xia Hua menyeka air liurnya, matanya sudah berapi-api. Mumu, bisakah kamu mengajariku? Aku akan mengikutinya nanti. Bisa saja, tapi kebanyakan jamur itu beracun. Metode identifikasiku adalah bakatku, kalian tidak bisa mempelajarinya. Jika kalian salah makan yang beracun, suku tidak punya obatnya. Jika racunnya lebih kuat, bisa langsung mati. Lin Mu tidak bercanda, mengingat keunikan dunia ini, selain nutrisi yang lebih kaya, racunnya tentu juga lebih kuat. Mendengar ini, sebelum Xia Hua dan Lin Su menjawab, pasangan mereka, Feng dan Ze, sudah panik duluan. Mereka buru-buru menolak. Meskipun Feng dan Ze awalnya curiga Lin Mu sengaja berkata begitu karena tidak mau mengajar, tapi melihat ekspresi Chang yang tidak main-main, keduanya langsung panik. Mereka baru saja memastikan hubungan, bahkan belum mengikat janji. Mereka tidak ingin kehilangan pasangan tercinta secepat ini. Mendengar itu, Lin Mu terdiam. Dia jelas-jelas mengatakan jamur itu berbahaya, bukan masakannya. Kenapa mereka salah paham? Dia hanya mengingatkan agar mereka tidak nekat memetik sendiri setelah mencicipi enaknya jamur. Saat dia hendak menjelaskan, Chang berjalan mendekat. Mumu, saatnya kembali ke suku. Aku gendong ya. Melihat itu, Lin Mu melihat yang lain. Ternyata bukan hanya dia yang digendong, jadi dia setuju. Meskipun jalan yang ditempuh Lin Mu hari ini tidak panjang, tapi kaki dan kakinya terasa pegal. Chang berubah menjadi wujud binatang, menaikkan kantong kulit binatang dan Lin Mu ke punggungnya, lalu memanggil Feng dan Ze, dan berangkat. Setelah sekian lama, Lin Mu tidak melihat sosok Feng dan Ze, dia penasaran. Chang, Feng dan Ze tidak mengikuti. Apa mereka di belakang membujuk Xia Hua dan Lin Su? Chang tertawa. Membujuk pasti membujuk, lagi pula kami juga mendengar percakapan kalian. Tapi mereka tidak mengikuti karena kami perlu menjaga anggota suku secara bergantian. Jumlah anggota suku sekarang tidak sedikit, persepsiku tidak bisa membantu banyak. Kamu harus lebih waspada. Dia baru saja mencoba menggunakan kemampuannya untuk memeriksa situasi sekitar. Hasilnya, kelompok energi yang padat dan hampir menyatu itu seperti bola lampu super besar yang menyilaukan, tidak mungkin untuk dilihat. Chang terdiam, lalu mulai waspada. Setelah semua orang kembali ke suku dengan selamat, Chang baru mengendurkan kewaspadaannya. Mumu, ayo pulang. Di dalam rumah batu, Chang memindahkan semua Baidu yang terkumpul ke dalam rumah dan menyimpannya. Ini adalah permintaan khusus Mumunya, tentu saja dia tidak akan sebodoh Feng dan Ze. Lin Mu mengeluarkan jamur dari kantongnya, memilahnya. Yang bagus akan dijemur kering, yang biasa bisa dimakan hari ini. Chang selesai bekerja dan keluar. Melihatnya sibuk, dia hendak membantunya. Tapi baru saja dia duduk, Lin Mu berkata, Chang, soal rumah baru, kita bicarakan setelah musim hujan. Untuk saat ini, kita tinggal di sini dulu. Meskipun Chang tidak mengerti, dia tidak berkata apa-apa. Bagaimanapun, dimanapun mereka tinggal, itu adalah rumah mereka berdua. Jika dibilang Lin Mu tidak menantikan rumah baru, itu bohong. Tapi membangun rumah butuh waktu berhari-hari. Ditambah lagi musim hujan akan segera tiba. Dia tidak bisa menyia-nyiakan waktu berburu Chang. Bagaimanapun, prioritas utamanya adalah memastikan Chang bisa melewati musim hujan dengan aman. Jadi, dia bangkit, mengambil 2 kantong kulit binatang, dan mengisinya dengan jahe gunung dari ruang penyimpanannya. Chang,
Antarkan jahe gunung ini ke Kingmu. Nanti kembali lagi, aku harus mengosongkan ruang untuk menyimpan daging untukmu selama musim hujan. Selama ini, kamu harus bekerja keras menangkap lebih banyak mangsa. Mendengar itu, Chang langsung terharu. Pasangannya benar-benar mencintainya. Mu, kamu baik sekali. Jangan buang waktu. Ingat, jangan lupa ambil garam yang dijanjikan kepala suku. Kalau waktunya cukup, tangkap burung gugu untuk makan malam. Kemudian, sebelum Linmu sempat bereaksi, Chang menyambar kantong kulit binatang, hanya meninggalkan pesan, aku pergi mengantar jahe ke Yafu, dan berlari menjauh. Setelah Chang pergi, Linmu melanjutkan pekerjaannya. Saat itu, Kingmu datang sambil membawa kantong kulit binatang. Mumu, aku datang mengambilnya sendiri. Dia sudah lama menginginkannya. Begitu pulang, dia langsung mengambil kantong. Mendengar itu, Linmu tertegun. Kingmu, apa kamu tidak bertemu Chang? Aku baru saja menyuruhnya mengantarkan 2 kantong untukmu. Tidak masalah. Chang tahu di mana harus meletakkan barang-barang itu. Sekarang, lihat dulu benda menarik ini. Sambil berkata, Kingmu mengeluarkan segenggam rumput ekor rubah dari belakang punggungnya. Benda ini, Chang dan Shoufunya sangat suka memainkannya saat dalam wujud binatang. Linmu melihat rumput ekor rubah itu. Dia teringat benda ini bisa ditemukan di mana-mana. Membayangkan Chang si harimau putih bermain dengan rumput ekor rubah, senyum tersungging di wajahnya. Melihat itu, Kingmu memasukkan rumput itu ke tangan Linmu. Linmu mengambilnya dan kaget. Dia tidak menyangka segenggam rumput ekor rubah yang kecil ini ternyata sangat berat. Dia tiba-tiba teringat bahwa sebelum millet dijinakkan oleh manusia, bijinya tampak seperti biji rumput ekor rubah. Seketika, saat melihat rumput ekor rubah di tangannya, tatapannya jelas-jelas berubah. Setelah bisa memastikan rumput ekor rubah ini bisa digunakan, dia segera mencari lempengan batu datar dan mulai mengirik rumput ekor rubah di atasnya. Tindakannya membuat Kingmu tertegun. Saat ini, Linmu sudah berhasil mengeluarkan cukup banyak biji. Kemudian, dia meletakkan rumput ekor rubah di tangannya ke samping, lalu memproses biji-biji ini sekali lagi. Karena tahu ini mungkin akan menjadi makanan mereka berikutnya, dia menanganinya dengan penuh kesabaran. Kingmu tidak tahan lagi dan bertanya karena penasaran, Linmu, apa yang kamu lakukan? Ini membuat Linmu tersadar. Dia pun menjelaskan secara singkat bahwa biji ini mungkin bisa digunakan sebagai makanan dan perlu diproses. Ternyata, Kingmu menjadi tertarik dan buru-buru ikut bergabung. Setelah proses manual yang melelahkan dan memakan waktu itu selesai, biji-bijian yang sangat mirip dengan millet muncul di hadapan Linmu. Dia sangat bingung dengan ini, tetapi begitu teringat ini ada di dunia binatang buas, dia pun bisa menerimanya. Dia segera memproses biji yang telah diproses itu. Kingmu sangat menantikan makanan baru ini. Dia memutuskan untuk makan malam di sini hari ini. Setelah Linmu mengatakannya, dia pulang untuk mengambil barang-barangnya. Memikirkan porsi makan manusia buas, dia harus meminta Chang menangkap lebih banyak mangsa. Saat itu, suara Xiahua terdengar dari luar pintu. Mengetahui Linmu ada di rumah, dia masuk sambil menggandeng tangan Feng. Tangan Feng membawa 2 ekor burung gugu. Linmu, 2 burung gugu ini sebagai ucapan terima kasih untukmu. Terima kasih telah menyelamatkan Xiahua dan anak-anakmu hari itu. Mendengar itu, Linmu melambaikan tangannya, merasa itu bukan masalah besar. Tapi burung gugu yang dibawa Feng memang sangat dia butuhkan, jadi dia tidak menolak. Dia mengambil beberapa jahe gunung liar dan memberikannya kepada Feng sebagai balasan. Feng melihat jahe gunung liar di tangannya. Setelah beberapa saat, dia baru angkat bicara, bukankah benda ini seharusnya diberikan kepada Wu? Dengan begitu, ini bisa mengobati lebih banyak anggota suku. Tadi aku sudah meminta Chang mengirim 2 kantong kulit binatang. Nanti setelah Kingmu selesai makan, dia masih bisa membawa 1 kantong kulit binatang lagi, itu sudah cukup. Lagi pula, benda ini adalah bumbu masak.
Menurutku, itu adalah fungsi terpentingnya. Berbicara sampai di situ, dia mengundang mereka berdua untuk makan malam bersama. Bagaimanapun, sejak memasuki pintu, Xiahua sudah tidak terhitung berapa kali menelan ludah melihat panci batu itu. Tapi dia juga tahu dua burung gugu jelas tidak cukup. Mereka harus mencari tambahan makanan. Dia hanya bisa meminta Feng untuk mencari Chang agar membawa pulang lebih banyak buruan. Feng setuju lalu pergi. Xiahua pergi mengundang Lin Su, sementara Lin Mu tinggal di rumah untuk mengolah bahan makanan. Kualitas burung gugu dan bahan makanan lainnya saat ini tentu tidak perlu diragukan lagi, semuanya alami, hijau, dan bebas polusi. Satu-satunya kekurangan adalah di dunia primitif ini, selain jejak primitif, bahkan pisaunya adalah pisau batu yang umum. Untungnya, pisau itu cukup tajam. Setelah mengambil pisau batu, Lin Mu selesai mengolah seekor burung gugu utuh. Dia mengeluarkan beberapa jahe gunung liar dan daun bawang liar dari ruang penyimpanannya dan mulai membumbui daging yang telah diolah. Setelah itu, dia mengeluarkan beberapa dandelion dan buah jahe, lalu menambahkan 2 lagi. Saat bahan makanan hampir selesai diolah, King Mu, Xiahua, dan Lin Su telah tiba. Melihat kedatangan mereka, Lin Mu mengeluarkan beberapa buah jahe untuk mereka camil, lalu mulai memasak. Bagian dada burung gugu utuh itu dia siapkan untuk direbus. Kemudian, dia menggunakan lemak dari buah jahe yang rasanya enak untuk menumis. Lemaknya masih dipakai untuk menumis sayuran. Tapi kali ini, dia berencana membuat dandelion tumis telur burung gugu dan jamur goreng. Tulang yang sengaja dia sisihkan dipakai untuk membuat sup, lalu menambahkan sedikit jamur. Rasanya pasti luar biasa. Masakan selesai dengan cepat. Mencium aroma wangi yang menyebar di udara, Xiahua sudah tidak sabar bertanya, Lin Mu, apa sudah boleh makan? Mendengar itu, Lin Mu tertegun sejenak. Dia melihat ke arah para manusia buas yang belum datang, Chang dan yang lainnya sepertinya belum kembali. King Mu angkat bicara, biarkan para manusia buas mengurus makanan mereka sendiri. Kita para subbis, kita makan sendiri. Lin Su tidak berbicara, tetapi dia mengangguk setuju di belakang King Mu. Lin Mu langsung menolak, tidak boleh begitu. Bagaimana bisa disebut pesta makan jika orang-orangnya tidak lengkap? Sambil berbicara, dia teringat sesuatu. Dia kembali ke rumah dan mengeluarkan beberapa kacang putih. Ini semua disiapkan Chang karena takut dia ingin mencobanya. King Mu, apakah kacang putih ini tidak apa-apa dimasukkan ke air panas? Tidak apa-apa, hanya akan menyerap air dan mengembang lebih cepat. Begitu dia selesai berbicara, Lin Mu memasukkan kacang putih itu ke dalam panci batu yang sedang merebus burung gugu dan jamur. Tahan sebentar lagi. Kita bisa makan begitu Chang dan yang lainnya kembali. Saat ini, kerinduan Xiahua pada Feng jauh melebihi sebelumnya. Aku hanya tidak tahu apakah aku bisa bertahan sampai mereka kembali. Lin Su dan King Mu tidak berbicara, tetapi ekspresi mereka sudah menjelaskan segalanya. Melihat situasi ini, Lin Mu terpaksa menyiapkan sedikit makanan untuk mengganjal perut mereka. Dia mengambil mangkuk batu dan membagikan porsi kecil bubur itu. Keempatnya kemudian memegang mangkuk dan mulai minum. Begitu masuk ke tenggorokan, dia semakin yakin ini adalah millet. Berbeda dari dunia sebelumnya yang masih membutuhkan penjinakan buatan, rumput ekor rubah di dunia binatang buas ini tampaknya sudah berevolusi secara mandiri. Semangkuk bubur millet itu habis diminum sampai bersih. Melihat King Mu dan yang lainnya, tentu saja tidak perlu ditanya, mereka selesai makan lebih cepat darinya. King Mu sangat terkejut saat ini, terutama karena ini adalah rumput liar yang bisa dilihat di mana-mana. Di masa depan, makanan suku King Sui mereka akan semakin banyak. Tiba-tiba mencicipi makanan baru, Xiahua merasa sangat tidak puas karena hanya mendapat sedikit. Lin Mu, apa masih ada bubur lagi? Sudah habis. Hari ini hanya mencoba saja, jadi aku tidak membuat terlalu banyak. Sejujurnya, setelah minum semangkuk bubur itu, cacing di perut Lin Mu juga ikut terpancing.
Hanya saja jumlahnya hanya sedikit. Jika ingin makan lagi, mereka harus memanen rumput ekor rubah nanti. Saat ini, dia merasakan 3 gumpalan energi muncul dalam jangkauan persepsinya. Tidak lama kemudian, Chang, Feng, dan Ze, ketiga manusia buas itu, muncul dalam pandangan. Begitu Chang dan ketiganya tiba di depan pintu dan meletakkan mangsanya di tanah, baru saja mereka kembali ke wujud manusia, Xia Hua dan Lin Su segera menghampiri Feng dan Ze. Chang menatap Lin Mu dengan penuh harap. Lin Mu meletakkan sup di tangannya dan tersenyum. Selamat datang kembali, kerja bagus. Chang, ayo cepat makan. Melihat pemuda yang berdiri di samping api unggun itu mengucapkan kata-kata yang begitu akrab, Chang merasa tubuhnya yang lelah seketika terhibur. Jadi, ketika Lai datang sambil membawa kantong garam, teriakannya yang keras merusak momen hangat ketiga pasangan muda itu. Ini juga menyebabkan setelah semua orang duduk, Chang dan kedua saudaranya menatap Lai dengan tatapan sedikit muram. Setelah semua orang duduk, tatapan mereka yang tadinya saling terkait akhirnya tertuju pada makanan. Lin Mu mempersilakan mereka untuk mulai makan. Xia Hua dan Lin Su sudah lama menunggu kalimat ini. Begitu suara Lin Mu terdengar, mereka langsung mengambil sumpit dan mulai mencicipi. Berbicara soal sumpit, Lin Mu juga yang mengajari mereka. Awalnya, baik Xia Hua, Lin Su, maupun King Mu, semuanya merasa merepotkan dan tidak praktis. Tetapi, setelah Lin Mu menjelaskan secara singkat bahwa makan dengan tangan bisa menyebabkan penyakit masuk dari mulut, King Mu langsung mendesak Xia Hua dan Lin Su untuk berlatih. Hasil akhirnya adalah, meskipun berlatih dalam waktu yang sama selama 2 jam, Lin Su sudah jauh melampaui dua lainnya, menyusul gerakan Lin Mu yang terampil mengambil makanan. Gerakan itu membuat Lin Mu menatapnya dalam-dalam, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Para subbis saja kesulitan mengambil makanan, apalagi para manusia buas. Cara mereka memegang sumpit lebih mirip seperti sedang menusuk dengan tombak. Satu-satunya yang kondisinya sedikit lebih baik hanyalah Chang. Meskipun makan dengan cara ini sangat menyiksa, tidak ada satupun manusia buas yang menolak. Alasannya tentu saja adalah King Mu. Sebagai tabib suku, demi kesehatan para subbis, dia telah memutuskan untuk mempromosikan penggunaan alat makan ke seluruh suku. Melihat kesulitan Chang, Lin Mu tidak tega dan akhirnya menyuapkan makanan ke mulut Chang. Chang memakannya dengan ekspresi penuh kebahagiaan, bahkan sempat mengangkat alis ke arah 3 manusia buas lainnya untuk pamer. Bisakah kamu berhenti mendesak? Aku tidak bisa melahirkan, aku ini laki-laki. Tapi kantong peranakanmu memang sangat lembut dan cocok untuk membawa anak. Gagal menyelesaikan masalah itu membuat Lin Mu mengalami mimpi buruk. Ini adalah pertama kalinya dia tidur tidak nyenyak sejak datang ke dunia binatang buas ini. Dia membuka mata tetapi malas bangun dari tempat tidur. Di mata Chang, dia tampak lesu. Bahkan ketika Chang menunjukkan telinga dan ekornya, itu tidak bisa menarik perhatiannya. Lin Mu, jangan takut. Tidak sesulit yang kamu bayangkan. Melihat Lin Mu yang tidak bersemangat, dia merasa sangat sedih. Mendengar itu, Lin Mu bersandar di pelukannya. Aku hanya mimpi buruk sepanjang malam. Sekarang aku masih sangat lelah. Ekor Chang bergerak, lalu dia menyelimuti Lin Mu dengan ekornya. Lin Mu, jangan takut. Ada aku di sini. Lin Mu bergumam setuju, lalu mulai menata suasana hatinya. Setelah beberapa saat, dia akhirnya kembali bersemangat. Chang, apa kamu akan berpatroli hari ini? 2 hari lagi baru giliranku berpatroli. Saat itu, aku harus berpatroli selama 20 hari berturut-turut dan tidak bisa bersamamu. Setelah mendengarnya, Lin Mu menghitung, dan menyadari bahwa waktu bebas yang tersisa sebelum musim hujan tidak banyak lagi. Keduanya bangun, sarapan singkat, lalu pergi mencari peralatan untuk mulai memperbaiki rumah. Karena lingkungan dunia binatang buas berbeda, Lin Mu meminta Chang untuk berpartisipasi dalam rencana perbaikan rumah dan pemilihan material. Meskipun Chang belum pernah memikirkan hal ini sebelumnya,
di bawah bimbingan dan contoh yang diberikan Lin Mu, Chang memahami idenya. Hasilnya, Chang memberikan solusi yang lebih baik untuk perbaikan rumah dan pemilihan material. Atapnya menggunakan alas rumput yang kubilang, lalu dilapisi dengan lempengan batu dan buah lengket lapis demi lapis. Sambil meninggikan atap, kita buat saluran drainase di luar. Selanjutnya, Lin Mu menarik Chang untuk memotong rumput. Menenun alas rumput membutuhkan banyak rumput kering. Dan di dunia primitif seperti ini, rumput kering tentu saja ada di mana-mana. Setelah memilih jenis rumput kering yang bagus, Chang meminta Lin Mu menunggu di samping sementara dia berubah menjadi wujud buas dan mulai memanen. Tidak lama kemudian, tumpukan pertama rumput kering selesai dipanen. Chang mengikatnya dengan tanaman rambat lalu membawa Lin Mu pulang. Setelah sampai di rumah, karena masih ada yang harus dilakukan sore nanti, mereka makan siang seadanya. Setelah itu, keduanya sibuk dengan urusan masing-masing. Chang pergi berburu, sambil memanen rumput kering, mengumpulkan lempengan batu, dan buah lengket. Sementara Lin Mu di rumah menenun alas rumput. Disebut menenun, sebenarnya hanya menggunakan tanaman rambat yang kuat dan tipis untuk mengikatnya, agar rumput kering ini tidak mudah tercerai-berai saat diletakkan di atap. Jadi, setelah menguasai poin kuncinya, tingkat kesulitannya hampir nol. Dengan cepat, tumpukan rumput kering yang sudah dipisahkan selesai dia tenun dan diletakkan di samping. Ketika tumpukan rumput itu hampir selesai ditenun, Lin Mu menyadari hari sudah hampir senja. Dia lalu bangkit dan meregangkan tubuhnya. Tiba-tiba, rasa sakit di kakinya membuatnya mengerutkan kening. Sambil berpikir, dia duduk di atas sisa rumput kering, membuka kulit binatang yang membungkus kakinya, dan menemukan beberapa lepuh darah yang terlihat jelas di telapak kakinya. Melihat sisa rumput kering yang tinggal sedikit, Lin Mu memperkirakan, lalu bersiap membuat sepasang sepatu jerami untuk dirinya sendiri. Dengan sepatu jerami dan kulit binatang, kakinya akan lebih nyaman. Dia tidak bisa membuat sepatu jerami yang rumit, tetapi dia pernah belajar beberapa jenis sepatu jerami yang nyaman dipakai. Karena sebelumnya sudah terbiasa menenun alas rumput, dia sangat cepat saat menenun sepatu jerami. Sambil menenun, dia sambil mengukurnya dengan kakinya. Setelah selesai, dia mencobanya, ukurannya pas. Kemudian, dia memindahkan alas rumput yang sudah jadi ke samping, mengeluarkan panci batu, dan bersiap merebus garam. Setelah Lai mengantarkan garam kemarin, dia juga sudah melihatnya. Meskipun terlihat sangat bersih, sebenarnya tidak. Demi kesehatannya, merebus garam adalah suatu keharusan. Namun, setelah semua usaha itu, hasilnya nihil. Garam yang dia rebus ternyata tidak memiliki kotoran sama sekali dan kemurniannya sangat tinggi. Hasil ini membuat Lin Mu sangat terkejut. Sayang sekali garamnya terbuang percuma. Agar garamnya tidak sia-sia, Lin Mu memutuskan untuk menggunakan panci batu ini untuk membuat sup daging nanti, dan memasukkan kacang putih ke dalamnya. Makanan tadi malam membuatnya menyadari betapa enaknya kacang putih. Sambil berpikir, dia mengeluarkan sisa daging binatang bertaring panjang dari ruang penyimpanannya, lalu mengeluarkan banyak daun bawang liar dan jahe. Setelah diolah, daging binatang bertaring panjang itu masuk ke panci. Aroma daging yang kaya bercampur dengan aroma daun bawang membuat orang ingin segera makan 3 mangkuk besar. Sayang sekali bumbunya terlalu sedikit. Saat ini, sosok Chang memasuki jangkauan persepsinya. Tidak lama kemudian, Chang dan manusia buas lainnya kembali. Namun, barang bawaan di punggung ketiga manusia buas itu menarik perhatian Lin Mu. Di punggung Chang ada sebongkah batu besar dan 2 bangkai binatang buas besar. Di punggung Feng ada tumpukan rumput besar, dan Ze membawa kantong kulit binatang yang besar. Dengan cepat, ketiganya mendekat. Setelah meletakkan barang-barang, hanya Chang yang berubah menjadi wujud manusia. Feng dan Ze menyapa Lin Mu lalu pergi. Sebelum Lin Mu sempat berbicara, Chang langsung memeluknya dan mengendus-endusnya dalam-dalam. Baru kemudian dia berbicara, "Lin Mu, sup bis milik Feng dan Ze akan datang untuk menumpang makan.
Jadi, saat kami berburu, mereka sekalian membantuku. Mendengar itu, Lin Mu menoleh melihat sisa daging di panci, dan tiba-tiba merasa itu tidak cukup. Lin Mu, kamu hanya perlu bertanggung jawab atas makanan kalian para subdis. Kami akan memanggang daging sendiri. Oh ya, aku juga mencarikanmu beberapa buah jahe dan sayuran liar. Chang berkata sambil membuka tumpukan rumput kering itu, dari dalamnya dia mengeluarkan bungkusan besar berisi daun-daun hijau. Setelah membukanya, Lin Mu menemukan ada banyak barang bagus di dalamnya. Seperti daun plantago, dandelion, yang pernah dia sebutkan, serta rumput ekor rubah yang kemarin dibicarakan, Chang mengumpulkan cukup banyak. Selain itu, ada juga buah asam merah yang sangat enak untuk menumis telur burung gugu. Melihat bungkusan yang penuh dengan cinta dari Chang ini, Lin Mu tiba-tiba tidak ingin menggunakannya untuk memasak bagi Xia Hua dan yang lainnya. Tapi, berbicara tentang mereka berdua, dia jadi penasaran. Xia Hua dan Lin Su kemarin juga melihat caraku memasak. Seharusnya sangat mudah, mereka pasti sudah belajar memasak sendiri di rumah. Kenapa mereka masih datang untuk menumpang makan? Mendengar itu, Chang teringat ekspresi sulit Feng dan Ze saat bertemu dengannya, dan dia tidak bisa menahan tawa. Aku dengar dari Feng dan Ze, masakan mereka berdua sangat tidak enak. Makanan yang mereka buat siang tadi terbuang semua. Lin Mu tidak berbuat banyak, hanya meminta Chang menyiapkan lebih banyak kacang putih. Kemudian, dia menggunakan daun plantago, dandelion, dan buah asam merah untuk menumis telur burung gugu. Begitu Lin Mu selesai menumis, Xia Hua dan Lin Su juga tiba. Lin Mu, aku membawakanmu baju baru. Coba lihat, bagaimana, kata Xia Hua sambil mengeluarkan hadiahnya. Lin Su juga berkata, aku juga membawa madu, ini sangat manis. Melihat ini, Lin Mu cukup terkejut. Lin Mu, coba dulu pakaian ini. Kalau ada yang tidak pas, beritahu aku. Aku akan membawanya pulang untuk diperbaiki. Lin Mu melihat pakaian kulit binatang di tangannya, dan menyadari bahwa baik jahitan maupun modelnya jauh lebih baik daripada yang dia kenakan. Dia sedikit terkejut, pakaian ini. Apa kamu yang membuatnya, Xia Hua? Mendengar itu, Lin Su di sampingnya memberikan jawaban, Lin Mu, Xia Hua adalah subdis paling ahli membuat pakaian di suku King Sui kita. Tidak hanya bagus, tapi juga sangat nyaman. Saat ini, Xia Hua juga tersipu malu karena pujian Lin Su. Dia buru-buru berkata pada Lin Mu, cepat coba pakaiannya, pas atau tidak. Segera, Lin Mu mengambil pakaian itu dan masuk ke dalam rumah batu. Setelah beberapa saat, dia keluar dengan pakaian baru. Saat ini, Lin Mu menyadari bahwa apa yang dikatakan Lin Su tidak berlebihan. Meskipun sama-sama pakaian kulit binatang, set pakaian buatan Xia Hua ini memang sangat nyaman dipakai, pas di badan tapi tidak ketat, dan tidak mengganggu gerakan sama sekali. Xia Hua, keahlian tanganmu ini luar biasa. Melihatnya keluar, semua orang yang hadir terkejut. Chang melihat Lin Mu dengan mata terbelalak. Saat ini, dia tiba-tiba mengerti betapa pentingnya pakaian yang pas untuk seorang subdis. Penampilan yang jelas-jelas berpakaian tetapi malah terlihat semakin menawan itu benar-benar sangat menarik bagi manusia buas. Kemudian, sepatu jerami di kaki Lin Mu menarik perhatian Xia Hua. Dia langsung bertanya, Lin Mu, benda yang kamu pakai di kakimu itu, apa kamu buat sendiri? Ini sepatu jerami yang kubuat sore tadi. Aku memakai kulit binatang terlalu lama, tidak hanya membuat kakiku melepuh, tapi juga bau kaki. Mengenai bau kaki karena kulit binatang, Xia Hua dan Lin Su sangat memahaminya. Belum sempat mereka bicara, Chang bergegas dengan cemas. Lin Mu, kakimu melepuh. Kenapa tidak bilang padaku? Apa tidak apa-apa hanya memakai sepatu jerami ini? Perlu aku siapkan beberapa lapis kulit binatang yang lembut untukmu. Chang tahu betul seberapa lembut kulit Lin Mu.
Awalnya dia sudah khawatir tentang ini dan berpikir untuk membiarkan Lin Mu mengurangi aktivitas agar perlahan terbiasa dengan kulit binatang, tapi ternyata tetap saja terluka. Tidak apa-apa, tidak serius. Lin Mu segera mengalihkan pembicaraan. Sudahlah, makanannya hampir dingin. Xia Hua, ayo kita makan. Setelah makan dan minum sampai kenyang, Xia Hua dan Lin Su tidak lama-lama di sana. Setelah mengobrol sejenak, mereka pun pergi. Untuk urusan bersih-bersih setelahnya, Chang bersikeras tidak membiarkan Lin Mu ikut campur dan mengambil alih semuanya sendirian. Setelah selesai bersih-bersih, Chang menatapnya. Lin Mu, coba kulihat kakimu. Apa parah? Mendengar itu, Lin Mu tidak bisa menahan diri untuk memutar bola matanya, tetapi dia tetap melepas sepatu jeraminya dan menunjukkannya. Tidak apa-apa, hanya beberapa lepuh darah. Beberapa hari lagi juga sembuh. Hal kecil seperti ini sudah sering dia alami, sudah biasa. Chang memeriksanya dan menemukan lukanya tidak pecah. Dia menghela napas lega, tetapi pada saat yang sama, dia merasa lepuh darah itu sangat mengganggu mata. Kulit yang begitu halus dan lembut malah lecet karena lecet. Dia merasa gagal sebagai pasangan manusia buas. Lin Mu, ayo kita ke tempat King Mu. Lihat apa ada obat yang bisa mengobatinya. Tidak perlu, ini bukan luka serius. Bahkan jika ada jarum, Lin Mu sudah pasti akan menusuk lepuh darah itu. Chang, apa kamu lihat alas rumput yang aku tenun? Setelah rumput kering yang kamu panen hari ini selesai ditenun, seharusnya sudah cukup. Chang memeluk Lin Mu. Aku lihat, tangan Lin Mu sangat terampil. Tenunannya juga bagus. Kalimat ini diucapkan Chang dengan nada yang sangat tulus, membuat Lin Mu tersipu malu. Aku ingin menenun sebentar lagi sebelum tidur. Dengan begitu, besok kita bisa menyelesaikan perbaikan atap. Dia sudah tahu dari mana asal lempengan batu itu, dan manusia buas memotongnya dengan cakar mereka, efisiensinya sangat cepat. Kantong kulit binatang itu juga sudah terisi cukup banyak buah lengket. Sekarang yang kurang hanyalah alas rumputnya. Lin Mu, kita tidak terburu-buru. Besok saja menenunnya. Chang tidak ingin pasangannya kelelahan. Selesaikan sebelum tidur, jadi besok kita bisa memperbaikinya lebih awal. Sambil berbicara, Lin Mu mencoba melepaskan diri dari pelukannya. Kalau begitu, Lin Mu, ajari aku juga. Biar aku membantumu. Dua orang yang sibuk jelas lebih efisien daripada satu orang. Lin Mu tentu saja tidak akan menolak. Melihat gerakan Lin Mu yang terampil menenun, Chang terkejut sekaligus bangga. Bagaimanapun, tidak ada tabib suku lain yang memiliki keahlian tangan seperti ini. Tapi dia juga merasa kasihan. Kasihan pada Lin Mu-nya yang begitu baik, seberapa banyak penderitaan yang telah dia lalui hingga bisa seperti ini. Setelah api unggun ditambahkan kayu bakar untuk ketiga kalinya, Lin Mu memperkirakan alas rumputnya seharusnya sudah cukup. Dia menoleh ke belakang dan melihat masih ada sisa rumput kering yang cukup banyak. Dia memutuskan, untuk berjaga-jaga, lebih baik menambah panjangnya sedikit lagi. Dia mempercepat gerakannya. Beberapa saat kemudian, dia selesai menenun. Melihat sisa rumput kering di sebelah kirinya, Lin Mu berpikir sejenak dan memutuskan untuk membuatkan sepasang sepatu jerami untuk Chang. Meskipun manusia buas tidak membutuhkan benda ini, tidak ada salahnya memakainya saat di rumah. Dia menoleh untuk melihat kaki besar Chang, memperkirakan ukurannya, lalu mengambil rumput kering di sampingnya dan mulai menenun. Beberapa saat kemudian, tepat saat Chang hendak menambahkan kayu bakar lagi, sepatu jerami di tangan Lin Mu selesai dibuat. Dia tersenyum dan menyerahkan sepatu jerami di tangannya. Chang, coba sepatu jerami ini. Chang terkejut sekaligus gembira luar biasa. Dia mencoba sepatu jerami itu dan mendapati ukurannya sangat pas. Kebahagiaannya semakin meluap. Saat ini, Chang merasa dirinya adalah manusia buas paling bahagia di dunia. Sangat pas, dan sangat nyaman. Baguslah kalau pas. Kalau begitu, hari ini cukup sampai di sini. Ayo kita tidur.
Aku sedikit mengantuk, kata Linmu sambil menguap. Pagi-pagi sekali, aroma sarapan tercium dari luar. Hidung Linmu bergerak, dan dia membuka matanya dengan linglung. Setelah beberapa saat, dia baru sadar sepenuhnya, menyadari bahwa Chang sudah lama bangun dan memasak. Dia meregangkan tubuh, lalu turun dari tempat tidur. Saat itu, Chang melihatnya dan menyapa dengan gembira, "Linmu, sarapan sudah hampir siap. Kamu cuci muka dulu, sebentar lagi selesai." Ketika Linmu selesai cuci muka dan kembali, dia mendapati Chang sudah menyajikan sarapan di mangkuk batu. Dia mendekat dan melihat sarapannya cukup baik, sudah sesuai standarnya. Sedikit daging panggang, tumis dan delayan telur burung gugu, sepotong kacang putih yang sudah direndam, dan semangkuk sup sayur campur daging. "Terima kasih sudah bangun pagi sekali menyiapkan sarapan, Chang." Sambil berkata, Linmu mencium pipi Chang. Chang memeluknya dan balas menciumnya. Karena hanya ada mereka berdua di sini, Linmu tidak malu-malu dan langsung duduk di pangkuan Chang, mulai sarapan. Satu suapan, dia menyadari keterampilan memasak Chang meningkat pesat. Setelah memujinya, dia makan dengan lebih gembira. Setelah sarapan yang memuaskan selesai, mereka mengesampingkan pikiran santai mereka dan mulai sibuk lagi. Karena kemarin Linmu lembur menyiapkan alas rumput, hari ini mereka akan memperbaiki atap. Harimau besar Chang pergi berpatroli. Saat melihat Chang naik ke atap, Linmu baru menyadari bahwa dia terus memakai sepatu jerami yang dia tenun semalam. Senyum muncul di wajahnya. Hanya sepasang sepatu jerami, apa perlu sesenang itu? Berbicara tentang itu, dia tiba-tiba ingin memberi Chang hadiah cinta. Bagaimanapun, sejak mereka bersama, mereka belum benar-benar saling memberi hadiah secara resmi. Saat itu, Chang yang sudah berada di atap, mengambil alas rumput dan mulai memasangnya. Tidak lama kemudian, Chang yang berada di atap tersenyum pada Linmu. "Linmu, sudah terpasang. Selanjutnya tinggal melapisi dengan lempengan batu dan buah lengket. Alas rumputnya pas sekali." Sambil berbicara, dia melompat turun dari atap. Tindakan ini membuat Linmu terkejut. Tetapi melihat Chang baik-baik saja, dia menghela napas lega. Kemudian dia melihat Chang mengambil lempengan batu dan buah lengket lalu lanjut naik ke atap. Linmu ingin membantu mengambilkan lempengan batu, tetapi ketika dia mengambil satu lempengan batu, ekspresinya langsung berubah. Lempengan batu yang kelihatannya hanya seberat 5 kati, ternyata beratnya puluhan kati. Chang buru-buru menolaknya. "Linmu, kamu lihat saja. Jangan terlalu dekat. Tidak baik kalau lempengan ini menimpamu." Dia tidak tega membiarkan Linmu-nya melakukan pekerjaan berat seperti ini. Mendengar itu, Linmu berpikir sejenak dan menurut. Jika dia memaksa membantu, itu hanya akan memperlambat pekerjaan Chang. Lalu dia melanjutkan, menganiaya, sisa rumput kering itu. Memikirkan musim hujan yang akan datang, sebuah jas hujan jerami kuno muncul di benaknya. Semua orang tahu jas hujan jerami biasanya dibuat dari daun palem, tetapi penggunaan rumput jerami sebenarnya lebih awal. Hanya saja, Linmu hanya tahu garis besarnya, dia tidak terlalu mengerti cara membuatnya, jadi dia harus mencoba beberapa kali. Linmu mengingat-ingat pengetahuan tentang pembuatan jas hujan jerami di benaknya. Beberapa saat kemudian, dia mulai mencoba membuatnya. Hasilnya, seperti yang diduga, gagal. Melihat sisa rumput kering di belakangnya, dia mengambilnya lagi dan mulai mencoba sekali lagi. Hasilnya masih gagal. Setelah mencoba berkali-kali, sebuah prototipe jas hujan jerami akhirnya muncul di tangannya. Melihat itu, dia tertawa senang. Saat ini, Chang juga sudah selesai memperbaiki atap. Melihat lempengan batu yang tersusun rapi berlapis-lapis seperti sisik ular, Linmu mengacungkan jempol pada Chang. "Keahlian yang bagus." Mendengar pujian itu, Chang tersenyum lebar. Dia melompat turun dari atap. "Linmu, sesuai permintaanmu, sudah diperbaiki. Dengan begini, atap tidak akan bocor meskipun hujan. Selanjutnya,
Bagian dalam rumah harus ditinggikan dan bagian luar digali saluran drainase. Karena waktu tidak cukup, kita hanya bisa melakukannya seperti ini untuk sementara. Tapi sekarang sudah siang, ayo kita makan dulu. Setelah itu, aku akan keluar mencari batu lagi. Linmu mengeluarkan daging simpanannya. Kalau begitu, siapkan juga rumput kering lagi untukku. Aku mau menenun jas hujan jerami. Chang penasaran, jas hujan jerami itu apa? Jas hujan jerami adalah pakaian yang dipakai saat hujan. Kalau dipakai, tidak akan basah kuyup. Aku sedang mencoba menenunnya. Kalau berhasil, akan lebih mudah bagimu saat berpatroli di musim hujan. Chang pergi memanggang daging. Sementara Linmu melihat prototipe jas hujan jerami itu, dia tiba-tiba teringat topi caping pasangannya. Tapi topi caping sepertinya dibuat dari bambu. Topi jerami yang dibuat dari rumput kering tidak terlalu tahan air. Sambil berpikir, dia mendekati Chang dan bertanya, apakah ada bambu di dekat suku King Sui? Karena nama di kedua dunia mungkin berbeda, dia menjelaskannya dengan menggambarkan bentuk bambu. Sepertinya ada, tapi aku tidak ingat jelas. Coba tanya Kingmu, dia lebih tahu tentang tanaman daripada aku. Bagi semua manusia buas, mereka tidak akan repot-repot mengingat tanaman yang tidak bisa dimakan atau tidak enak. Baiklah, sore ini saat kamu pergi mengumpulkan batu, aku akan mencari Kingmu. Chang menyodorkan daging panggang ke mulutnya. Linmu menggigitnya, sambil mengunyah dia berkata, Chang, jika kita menemukan tanaman itu, kondisi kehidupan suku bisa menjadi lebih baik. Karena banyak peralatan bisa dibuat dari tanaman itu. Aku akan memperhatikannya saat aku keluar. Aku juga akan memberitahu manusia buas lain untuk lebih memperhatikan. Dia percaya pada kata-kata Linmu. Meskipun saat ini masih sebatas angan-angan, dia percaya begitu mereka menemukannya, itu akan menjadi kenyataan. Setelah makan siang selesai, keduanya harus berpisah sejenak untuk mengurus urusan masing-masing. Setelah Chang pergi, Linmu pergi mencari Kingmu. Meskipun sudah beberapa hari berada di suku, dia jarang berinteraksi dengan manusia buas atau subbis lainnya. Dan seperti hari ini, berjalan sendirian di suku, membuat Linmu yang fobia sosial merasa sangat canggung. Tapi, selama dia tidak mengatakannya dan sedikit menyamarkannya, tidak akan ada yang tahu. Setelah masuk ke rumah batu, melihat Kingmu yang sedang sibuk, Linmu mengangguk padanya, lalu mencari tempat duduk untuk beristirahat. Kingmu melihat Linmu tidak datang untuk berobat, dia merasa lega dan melanjutkan mengobati anggota suku lainnya. Beberapa saat kemudian, Kingmu selesai mengurus anggota suku terakhir yang sakit. Dia baru menoleh ke Linmu, Linmu, kenapa hari ini ada waktu datang ke tempatku? Kingmu, aku datang untuk menanyakan tentang sejenis tanaman. Linmu menjelaskan lagi ciri-ciri dan bentuk bambu. Setelah mendengarnya, mata Kingmu menunjukkan ekspresi berpikir. Sangat familiar, tiba-tiba ditanya, aku jadi tidak ingat. Apa kamu ingat apakah tanaman ini ada di dekat suku? Pertanyaan ini adalah kuncinya. Jika terlalu jauh, itu tidak akan praktis. Mendengar itu, Kingmu terdiam berpikir. Beberapa saat kemudian, matanya tiba-tiba berbinar. Aku ingat sekarang, ada banyak di balik gunung dekat suku kita. Bagus sekali, apa aku boleh menebang beberapa? Boleh, tapi harus ada manusia buas yang menemanimu. Linmu mengangguk, dia mengerti poin ini. Bahkan jika Chang tidak menemaninya, dia tidak berencana pergi. Pertama, karena perjalanannya, dan kedua, dia membutuhkan Chang untuk menebang dan membawanya. Tetapi memikirkan Chang akan mulai berpatroli besok, suasana hatinya yang baru saja senang langsung hilang. Dia sama sekali tidak terpikir untuk merepotkan manusia buas lain. Dia kan punya pasangan manusia buas sendiri. Paling-paling, dia akan meminta Chang menemaninya pergi beberapa waktu lagi. Dengan pikiran itu, dia bersiap untuk pamit. Tapi sebelum dia sempat berbicara, Kingmu lebih dulu bertanya, Linmu, apa yang kamu pakai di kakimu?
Berpikir bahwa ini mungkin pertama kalinya King Mu tahu tentang benda ini, Lin Mu menjelaskannya secara rinci. Mendengar itu, King Mu berpikir sejenak lalu bertanya, Lin Mu, bisakah aku memintamu untuk mengajari sub-bis lain di suku cara membuat sepatu jerami? Lin Mu tidak banyak berpikir dan langsung setuju. Dia ingat kemarin sudah berjanji pada Xiahua dan Lin Su, jadi tidak masalah mengajari beberapa orang lagi. Lagi pula, membuat sepatu jerami tidak membutuhkan keahlian khusus. King Mu terkejut sekaligus senang melihatnya setuju begitu cepat. Lin Mu, terima kasih. Aku akan menyampaikan jasamu ini kepada kepala suku. Lin Mu sedikit bingung, hanya mengajari mereka membuat sepatu jerami, jasa apa yang dia dapatkan. Membungkus kaki dengan kulit binatang tidak masalah di musim hangat dan musim dingin, tapi tidak bagus di musim hujan dan musim panas. Setiap tahun, banyak sub-bis yang kakinya terluka. Lin Mu baru terpikirkan hal ini. Dia berkata, kalau begitu, King Mu, kapan kamu akan mengatur orang untuk datang belajar? Bagaimana kalau besok, aku bisa mengatur orang untuk belajar kapan saja? Lagi pula, sub-bis di suku selain mengurus anak, tidak ada pekerjaan lain. Besok Chang pergi berpatroli, aku juga tidak ada kerjaan. Tapi King Mu, jangan atur terlalu banyak orang. Aku akan mengajari sebagian, lalu biarkan mereka mengajari yang lain. Bagaimana, jika hanya beberapa orang, dia masih bisa mengatasinya, tapi jika terlalu banyak, itu akan merepotkan. King Mu sudah punya kandidat. Kalau begitu, besok 10 orang saja. Xiahua, Lin Su, ditambah beberapa orang yang cepat belajar dan terampil. Lin Mu tidak keberatan, tapi dia teringat bahan ajarnya. Kalau begitu, hari ini kamu atur beberapa manusia buas untuk memanen rumput kering. Rumput kering yang dipanen Chang punya kegunaan lain, jadi tidak akan kubagikan. Keduanya mengobrol sejenak, lalu Lin Mu bangkit dan pamit pergi. Setelah kembali ke rumah, dia mendapati Chang belum pulang. Dia duduk melamun cukup lama, sampai sebatang tanaman rambat di kejauhan menarik perhatiannya. Tanaman rambat, ide ini tiba-tiba muncul di benaknya. Bambu untuk sementara tidak bisa didapat dan tidak bisa digunakan untuk membuat berbagai barang. Tapi dia punya banyak tanaman rambat di sini. Benda ini bisa digunakan sebagai pengganti bambu untuk menenun beberapa barang sederhana. Sambil berpikir, dia mengambil tanaman rambat yang digunakan Chang untuk mengikat rumput kering, mengukur panjangnya, lalu mengambil beberapa peralatan lain dan mulai menenun keranjang rotan. Karena tidak terlalu sulit, dia berhasil menyelesaikan keranjang rotan itu tepat saat Chang kembali. Chang meletakkan rumput kering dan lempengan batu, lalu berjalan mendekat. Seperti biasa, dia memeluk Lin Mu dan membenamkan kepalanya di lehernya. Aku tadi ke tempat King Mu. Tanaman yang aku maksud itu ada di balik gunung dekat suku. Nanti setelah kamu selesai berpatroli, antarkan aku ke sana ya. Sambil berbicara, Lin Mu menyandarkan tubuhnya ke tubuh Chang. Lin Mu, kalau kamu terburu-buru, kita bisa pergi sekarang. Lin Mu tertawa kecil. Tidak perlu terburu-buru. Besok King Mu memintaku mengajari sub-bis lain di suku membuat sepatu jerami. Rumput keringnya sudah kusiapkan oleh King Mu, tidak perlu kamu kumpulkan. Keduanya bermesraan sejenak, lalu Lin Mu mendesak Chang untuk segera menyelesaikan sisa perbaikan rumah. Meninggikan lantai di dalam rumah tidak terlalu merepotkan, hanya perlu memotong lempengan batu yang dibawa dan memasukkannya ke dalam. Saluran drainase di luar lebih mudah lagi. Chang mengubah wujudnya menjadi bentuk buas dan mulai menggali dengan kedua cakarnya. Tidak lama kemudian, sebuah saluran drainase muncul di luar rumah. Setelah itu, dia menutupinya dengan sisa lempengan batu, dan pekerjaan perbaikan pun selesai. Saat selesai, hari sudah larut. Saat ini, Chang hanya ingin menempel pada Lin Mu. Bagaimanapun, mulai besok, dia tidak bisa bersama sub-bisnya setiap hari. Dulu saat sendirian, dia malah suka berpatroli. Tapi sekarang, dia benci harus berpisah dan ingin setiap hari bersama Lin Mu-nya.
Linmu juga tahu bahwa mulai besok Chang akan pergi berpatroli, jadi sisa waktunya dia habiskan hanya untuk menemani Chang, mengobrol, dan bermesraan. Malam segera tiba, cahaya api unggun menggantikan cahaya matahari. Chang bertanya, Linmu, kamu mau makan apa hari ini? Hari ini tidak perlu repot-repot, sama sepertimu saja. Kita makan lebih awal, lalu istirahat lebih awal. Linmu mengeluarkan makan malam hari ini dari ruang penyimpanannya. Chang mengambil daging itu, sambil mengolahnya, dia sambil memadatkan api dengan sihirnya untuk memanggang. Chang, setelah patroli selesai, kita harus menimbun lebih banyak daging, kalau tidak, kita tidak akan punya makanan di musim hujan. Bagi dia yang suka menimbun, selama ruang penyimpanannya belum penuh, dia akan selalu merasa kekurangan. Aku tahu, Chang mengalihkan pembicaraan. Besok saat berpatroli, aku juga akan melewati gunung belakang. Apa perlu aku bawakan satu batang bambu untukmu? Sama seperti Feng dan Ze, dia juga bisa menghidupi Linmu di musim hujan, jadi dia tidak ingin Linmu terlalu khawatir. Kalau bisa, bawakan satu saja. Dia sangat membutuhkan bambu. Topi caping yang dipasangkan dengan jas hujan jerami harus dibuat dari bambu. Chang setuju, lalu memberikan sepotong daging panggang yang sudah matang padanya. Sepotong daging panggang masuk ke perut, Linmu sudah kenyang. Hari ini dia tidak banyak beraktivitas, jadi dia tidak bisa makan terlalu banyak. Chang melihat Linmu benar-benar sudah kenyang, jadi dia tidak membujuknya lagi dan memakan sisa dagingnya sendiri. Hanya saja, daging panggang yang dia berikan pada Linmu dimasak sampai matang sempurna, sedangkan yang dia makan sendiri hanya setengah matang. Linmu sudah terbiasa dengan situasi ini. Tapi selama Chang makan seperti itu, dia tidak akan mengizinkannya mendekat sebelum dia berkumur dan membersihkan mulutnya. Setelah Chang selesai membersihkan diri, dia langsung menerkam dan menciumnya. Menurut kata-katanya sendiri, dia meminta Linmu untuk memeriksa apakah dia sudah benar-benar membersihkannya. Setelah Linmu menolak beberapa kali tanpa hasil, dia mulai menikmatinya. Sudah bersih. Sebentar lagi kita tidur. Suara Chang terdengar agak serak. Baginya, tidur bersama Linmu setiap hari sangat menyenangkan. Tapi mereka belum menikah, jadi hanya bisa berpelukan dan menyentuh, tidak bisa melakukan hal yang lebih jauh. Bagi manusia buas normal, ini sangat menyiksa. Tapi jika disuruh tidur terpisah, dia lebih tidak rela lagi. Jadi, dia mencari alasan. Linmu, tidurlah dulu. Aku akan keluar mencari Feng dan Ze untuk mengingatkan mereka tentang patroli besok. Setelah berkata, Chang bangkit dan pergi. Dalam jangkauan persepsi Linmu, sosok Chang berhenti bergerak setelah berjalan cukup jauh. Dia langsung mengerti. Ini bukan pertama kalinya. Dia hanya tidak menyangka Chang akan begitu peduli dan menahan diri sebelum menikah. Memikirkan setiap kali Chang keluar butuh waktu lebih dari 1 jam, dia merasa hari-hari ke depan mungkin tidak akan mudah. Sambil berpikir, Linmu membersihkan diri, lalu kembali ke tempat tidur untuk beristirahat. 1 jam kemudian, Chang kembali dan memeluk Linmu. Aroma maskulin dan feromon yang kuat masih tercium oleh Linmu. Linmu berinisiatif mendekat ke dada Chang. Tidurlah. Besok kamu harus berpatroli. Cahaya api unggun meredup, hanya menyisakan bara api yang masih berjuang di malam hari. Saat matahari terbit, Chang membuka matanya. Dia melihat orang di pelukannya, mendekat sebentar, lalu dengan hati-hati turun dari tempat tidur. Dia harus pergi serah terima tugas patroli. Melihat Linmu yang masih tidur nyenyak, matanya penuh kelembutan. Tapi tugas memanggil. Akhirnya, dia hanya berbisik pelan, Linmu, tunggu aku kembali. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan meninggalkan rumah batu. Tidak lama kemudian, Linmu terbangun. Dia secara naluriah menggunakan energinya untuk memeriksa situasi di sekitarnya. Baru kemudian dia sadar bahwa Chang telah pergi untuk serah terima patroli. Karena Chang tidak ada di sampingnya, Linmu juga tidak punya motivasi untuk memasak. Dia makan seadanya,
lalu melanjutkan menenun jas hujan jerami yang belum selesai. Belum lama dia menenun, dia melihat King Mu datang bersama beberapa subbis. King Mu tertawa, "Aku tahu kamu tidak akan bisa tidur nyenyak tanpa Chang di sisimu." Dalam hal ini, Xia Hua dan subbis lainnya sama saja. Mendengar itu, Lin Mu tahu bahwa pasangan subbis yang datang ini juga merasakan hal yang sama saat pasangan manusia buas mereka pergi serah terima patroli. Perasaan asing yang tadi muncul seketika hilang tanpa jejak. Cara terbaik untuk cepat akrab dengan orang asing tidak lain adalah menemukan topik obrolan yang sama. Setelah semua orang saling mengenal, Lin Mu mulai mengajar cara membuat sepatu jerami. Dia baru saja mendemonstrasikannya sekali, dan yang lain sudah bisa menirunya dengan baik. Dengan cepat, sepasang demi sepasang sepatu jerami selesai ditenun. Dia pikir dengan lebih banyak berlatih, mereka akan lebih berpengalaman, tetapi hasilnya sangat mengecewakan. Karena selain Lin Su yang menunjukkan kemajuan nyata, yang lain hanya jalan di tempat. Bahkan ada beberapa yang seenaknya sendiri, semakin lama tenunannya semakin buruk. Terpaksa, Lin Mu harus segera menghentikan mereka. Bagaimanapun, rumput kering sebanyak apapun tidak boleh disia-siakan seperti ini. Saat ini, King Mu menyadari masalahnya dan angkat bicara, "Jika kita terus seperti ini, kita hanya akan menyia-nyiakan bimbingan Lin Mu." Sebagai tabib, dia tentu punya wibawa. Mendengar dia berbicara, para subbis lainnya menyadari kesalahan mereka dan segera meminta maaf. Hal ini membuat mereka merasa malu. Ini menyebabkan semua orang memilih Lin Mu saat membuatkan sepatu jerami untuk orang lain. Lin Mu awalnya ingin menolak niat baik para subbis ini, tetapi melihat mata mereka yang penuh semangat, kata-kata penolakan yang sudah di ujung lidah terpaksa ditelannya kembali. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk memberi mereka hadiah balasan. Dalam waktu yang dibutuhkan orang lain untuk menenun satu pasang sepatu jerami, dia sudah membuatkan satu pasang untuk semua orang. Melihat itu, para subbis lainnya menatapnya dengan penuh kekaguman. Setelah memakai sepatu jerami buatan Lin Mu, kekaguman itu semakin meningkat. Kemudian, semua orang melanjutkan menenun sepatu jerami, sementara Lin Mu melanjutkan jas hujan jeraminya yang belum selesai. Ketika melihat jas hujan jerami yang sudah memiliki keindahan primitif itu, mata semua orang langsung berbinar penuh semangat. Merasakan tatapan berapi-api itu, Lin Mu melirik mereka sekilas dan berkata, "Jangan dilihat. Kalian bahkan belum bisa membuat sepatu jerami dengan benar. Membuat jas hujan jerami hanya akan membuang-buang rumput kering. Tunggu sampai kalian bisa membuat sepatu jerami dengan baik, baru belajar cara menenun jas hujan jerami." Meskipun berkata begitu, gerakan tangannya tidak berhenti. Gerakannya yang terampil dan cepat membuat para subbis sangat iri. Akhirnya, semua orang menjadi sangat fokus. Setelah beberapa lama, terdengar suara perut keroncongan, barulah semua orang sadar hari sudah sore. Melihat itu, Lin Mu bersiap membuatkan makanan untuk mereka. Belum sempat dia bicara, King Mu lebih dulu berkata, "Sudah larut. Latihan hari ini cukup sampai di sini. Jika ada yang ingin lanjut berlatih di rumah, bisa membawa pulang seikat rumput kering. Besok jika ada yang berhalangan hadir, ingat beritahu aku." Setelah setuju, semua orang mengambil seikat kecil rumput kering dan pamit pergi. Beberapa saat kemudian, yang tersisa hanyalah King Mu, Xia Hua, dan Lin Su, beberapa orang yang sudah akrab. Makanan utamanya adalah kacang putih yang sengaja disiapkan Chang untuk Lin Mu. Lauknya adalah tumis daun plantago dan dandelion telur burung gugu, ditambah beberapa daging panggang buatan Lin Mu. Makanan pun siap dihidangkan. Setelah makan dan minum sampai kenyang, King Mu pergi lebih dulu karena ada urusan. Xia Hua dan Lin Su melanjutkan menenun bersama Lin Mu. Menjelang senja, Xia Hua dan Lin Su pamit. Mereka berjanji akan bertemu lagi besok, lalu keduanya pulang sambil membawa sepatu jerami hasil tenunan hari itu. Merasakan lingkungan yang tiba-tiba menjadi sunyi, Lin Mu merasa sedikit tidak terbiasa. Pada saat itu,
gumpalan energi yang mewakili Chang memasuki jangkauan persepsinya. Manusia buas itu kembali dengan sangat cepat. Tidak lama kemudian, sosok Chang terlihat berlari ke arahnya. Dia seperti menyeret sesuatu di belakangnya, tetapi debu yang berterbangan membuatnya tidak terlihat jelas. Lin Mu, aku kembali. Mendengar itu, Lin Mu tersenyum. Tubuhnya tanpa sadar berlari ke arah Chang. Chang tiba di depannya, segera berubah menjadi wujud manusia, membuka tangannya, dan memeluknya. Merasakan kehangatan, aroma, dan detak jantung di pelukannya, hati Chang yang gelisah sepanjang hari akhirnya tenang. Lin Mu, aku sangat merindukanmu. Dia ingin sekali meleburkan Lin Mu ke dalam tubuhnya, merasakan kehadirannya setiap saat. Aku juga sangat merindukanmu, Chang. Sambil berkata, hati Lin Mu yang tadinya melayang akhirnya menemukan tempatnya. Saat ini, dia akhirnya mengerti betapa dia sangat menyukai Chang. Beberapa saat kemudian, rasa rindu Lin Mu akhirnya terobati. Dia baru menyadari apa yang diseret Chang di belakangnya. Itu, bambu, nadanya penuh ketidakpercayaan. Wajar saja, dia belum pernah melihat bambu dengan diameter setengah tubuhnya. Benar, saat berpatroli ke gunung belakang hari ini, aku sengaja menebangnya untukmu. Lin Mu jadi penasaran, Chang, yang paling tebal seberapa tebal? Aku tidak melihatnya dengan jelas, tapi yang paling tebal yang kulihat kira-kira sebesar ini. Chang merentangkan tangannya untuk menunjukkan ukurannya. Lin Mu melihatnya dan menyadari diameternya setidaknya 1,5 meter. Diameter 1,5 meter, bukankah itu seperti tong besar? Matanya langsung berbinar. Melihat itu, Chang tahu bahwa Lin Mu tertarik pada bambu yang tebal. Dia tersenyum dan berkata, Lin Mu, tunggu sampai tugas patroliku selesai. Aku akan membawamu ke sana untuk memilih sendiri. Chang mengangkat Lin Mu dengan satu tangan dan menyeret bambu itu dengan tangan lainnya, pulang ke rumah. Jangan diurus dulu, hari sudah larut, aku akan membuatkan makanan untuk Lin Mu dulu. Setelah makan baru diurus. Merasakan perutnya yang kosong, Lin Mu mengangguk setuju. Mereka segera tiba di samping api unggun yang menyala. Chang melempar bambu itu ke samping, lalu mengeluarkan barang-barang lain. Ini adalah beberapa buah jahe enak yang kutemukan hari ini. Feng bilang Xiahua sangat suka, aku sengaja memetiknya untukmu. Coba dulu, aku akan segera memanggang daging untukmu. Daging hari ini juga daging yang langka. Ini sapi berbulu hitam yang ditemukan Se. Kami sudah makan sebagian, sisanya kubawa pulang untukmu coba. Kalau kamu suka, nanti setelah aku selesai bertugas, aku akan menangkapnya lagi untukmu. Beberapa saat kemudian, Chang tidak mendengar jawaban. Dia mendongak dengan bingung, lalu melihat tatapan Lin Mu yang hangat dan penuh cinta. Seketika, Chang tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu malu. Melihat itu, Lin Mu tidak menggodanya, melainkan mulai menceritakan kejadian hari ini. Chang mendengarkannya sambil memanggang daging. Tidak lama kemudian, dagingnya pun matang.